wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diperkenankan untuk bersilaturahmi dalam rangka melaksanakan tugas kita di Diklat Daring Guru Mengajar Nusantara tahun 2020. Pada pagi hari ini nanti akan dipresentasikan oleh presenter kita yaitu Ibu Mutiara Kusuma SPD dari Madrasah Aliyah 2 Surakarta. Sebelumnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Tirto Suwondo Menhum yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar di Diklat Daring tahun 2020 ini. Tak lupa kami sampaikan terima kasih pula kepada Bapak Putu Roni Nova Hermawan sebagai instruktur kita di kelas Ki Hajar Dewantara. Disampaikan kepada Bapak Ibu Guru peserta Diklat Daring Guru Mengajar Nusantara tahun 2020 yang sudah berpartisipasi dalam video conference pada pagi hari ini. Pada hari ini, Rabu, tanggal 1 Juli 2020, akan dilaksanakan video conference dengan memanfaatkan aplikasi SAC pada mata pelajaran Sosiologi untuk jenjang kelas 10 SMA. Baiklah, saya akan memperkenalkan presenter kita hari ini adalah Ibu Mutiara Kusuma SPD. Beliau mengajar di Madrasah Aliyah 2 Surakarta, sedangkan yang bertindak sebagai moderator pada video conference hari ini adalah Ibu Nardiatul Ummah. Beliau mengajar di Madrasah Aliyah 1 Jombang. Sebelum presentasi dimulai, marilah kita buka video conference kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga video conference pagi hari ini bisa berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Selanjutnya, waktu dan tempat kami persilahkan kepada moderator untuk memandu vikon pada pagi hari ini. Kepada Bu Umah kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Nikma selaku host hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini menjadi moderator dari presentasi Ibu Mutiara. Sebelumnya saya akan membacakan beberapa biodata dari Ibu Mutiara. Nama Ibu Mutiara Kusuma Ananda Pramusita SPD. Beliau bekerja di Madrasah Aliyah 2 Surakarta dan beliau mengampu mata pelajaran sosiologi. Hari ini beliau akan mempresentasikan tentang sosialisasi. Tentang pembelajaran media pembelajaran menggunakan SAC pada mata pelajaran sosiologi dengan materi sosialisasi. Begitu. Monggo mungkin langsung saja untuk Bu Mutiara untuk menyampaikan hasil kerjanya. Baik, terima kasih Bu Uma, terima kasih juga Bu Nikma. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Dr. Tirto Suwondo M.Hum selaku Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, kemudian kepada Bapak Sri Wahono SPD selaku Ketua Umum Gumum, kemudian kepada Bapak Putu Roni Nova Has SPD selaku Instruktur Gumun Ki Hajar Dewantara 2020 yang selalu membimbing dengan sabar dan mengarahkan dengan hal-hal yang positif dan memajukan peserta. Terima kasih atas waktunya. Baik, Bapak Ibu hebat se-Nusantara,
Selamat pagi, saya pada pagi hari ini akan menyampaikan materi pembelajaran sosiologi mengenai sosialisasi. Ada yang pernah, ini saya mute saja ya suaranya, biar tidak terlalu berbenturan. Baik, ada mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mendengar tentang sosialisasi. Kalau dari segi bahasa, dari segi bahasa Indonesia, itu hampir tidak jauh beda dengan pengertian sosialisasi dari sosiologi. Nah, sebelumnya mohon maaf jika mungkin kalau saya menjelaskan terlalu cepat, karena sudah logatnya seperti ini. Yang pertama langsung saja kita masuk ke materi. Di sini ada 4 subbab untuk SAC, ada home, materi, evaluasi, dan kemudian ada developer. Nah, kita mulai dari materi. Baik, untuk materi pagi hari ini yang pertama kita akan mempelajari bagaimana tentang pengertian dan tahap sosialisasi. Kemudian yang kedua nanti ada bentuk sosialisasi, yang ketiga ada media sosialisasi, kemudian yang terakhir adalah faktor sosialisasi. Kita menuju yang pertama dulu ya, pengertian tahap sosialisasi. Pengertian dan tahap sosialisasi yang pertama. Nah, yang pertama, Bapak bersosialisasi ini merupakan bagian dari mengadaptasi atau kita gimana nih caranya biar kita tuh bisa diterima di masyarakat, seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah pengertian sosialisasi, kita bisa masuk ke tahapan sosialisasi. Untuk tahapnya, Bapak Ibu semua pasti pernah mengalami, karena tahapnya ini dimulai dari sangat kecil, dari bayi sampai akhir hayat nanti. Sosialisasi tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Nah, jadi ini yang pertama adalah tahap persiapan atau preparatory stage. Jadi tahap ini kita mempersiapkan diri pada masa usia anak-anak ketika kita masih bayi dan anak-anak. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap meniru, play stage. Nah, ini nih kadang yang kalau kita lihat terkadang lucu ya kalau lihat anak-anak meniru orang dewasa seperti itu. Karena zaman sekarang banyak sekali saya lihat itu fenomena. Kenapa saya suka sosiologi? Karena banyak sekali fenomena sosiologi yang bisa dikasih di kehidupan kita sehari-hari. Misalkan kita lihat ada anak kecil gitu, kemudian dia memperagakan apa yang orang dewasa lakukan. Nah, itu salah satu tahap dari meniru atau play stage. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap siap bertindak. Nah, game stage ini, tahap ini anak mulai memahami peran di dalam keluarga. Nah, di dalam keluarga itu kan pasti ada ayah, ibu, kemudian anak. Rata-rata seperti itu mayoritas. Nah, anak sudah mulai tahu tugasnya sebagai anak itu apa, kemudian bagaimana dia bersikap untuk berperilaku dengan ayah dan ibunya, dia pasti sudah tahu di tahap ini. Kemudian yang terakhir adalah tahap penerimaan norma kolektif atau generalized order. Jadi di sini tahap ini proses puncak pendewasaan. Prosesnya tahapnya saya sebagai seorang manusia. Saya di sini mulai menerima norma-norma di masyarakat, kemudian mulai tahu bagaimana aturan di masyarakat, bagaimana menjadi seorang warga negara ataupun seorang warga masyarakat di lingkungan, seperti itu. Kemudian setelah kita tahu tentang pengertian dan tahap sosialisasi, kita next ke contoh tahap sosialisasi. Ini yang menarik ini. Yang pertama tadi ada tahap persiapan, preparatory stage. Di sini dari seorang bayi mulai mengenali gerakan tubuh dan keberadaannya. Kalau Bapak Ibu punya anak, sudah punya anak, atau mungkin ada yang punya adik, bisa dilihat dari bayi. Misalkan bilang,
kepala mana kepala? Nah, itu udah tahu, oh ini kepala, pasti pegang kepala. Kalau itu diulang terus, dia pasti akan tahu mana kepala, kemudian tahap belajar dia tahu hidung, dan sebagainya. Kemudian, seperti yang saya bilang tadi, yang selanjutnya adalah tahap meniru atau play stage. Ini tahap yang dimana anak-anak ini mulai meniru. Kalau ada yang punya anak perempuan, Bapak Ibu, nah ini anak perempuan ini kalau misalkan dia lihat make up orang tuanya atau kakaknya, itu kadang ada yang mau coba-coba pakai blush on, kemudian ada yang pakai bedak seperti itu, meskipun masih belepotan, tapi dia sudah mulai meniru menggunakan make up. Nah, itu contohnya. Kemudian ketika meniru itu, dia tahu artinya apa, dia belum tahu. Oh, ini biar cantik, dia belum tahu itu. Jadi di tahap ini dia hanya meniru perilaku orang dewasa, tapi dia belum tahu maknanya apa. Kemudian tahap siap bertindak atau tahap game stage. Nah, tahap ini biasanya ini dari anak-anak remaja ini, anak-anak puber. Anak-anak remaja ini dia mulai membantu ibunya di dapur. Ada yang bantu masak, ada yang mungkin bisa bantu nyapu halaman, atau misalkan membantu bersih-bersih rumah. Itu termasuk ke dalam tahap game stage. Ini tahap terakhir, tahap penerimaan norma kolektif atau generalized other. Jadi di sini kita mulai beranjak dewasa, kita tahu apa yang kita lakukan, baik dan buruk, kemudian kita tahu bagaimana kita bersosialisasi dengan rekan kerja, seperti itu. Kalau misalkan kita bekerja di salah satu perusahaan, kita pasti merawang dulu, kita lihat lingkungan, oh lingkungannya seperti ini, oh kita harus bersikap seperti ini, oh kita harus berperilaku sebagaimana semestinya sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di kantor, seperti itu. Jadi itu adalah contoh dari tahap sosialisasi. Oke, kita kembali lagi ke bentuk sosialisasi. Sekarang kita masuk ke bentuk sosialisasi. Ini ada banyak ya, ada 6. Singkat saja, jadi sosialisasi primer ini biasanya kita terima pertama kali adalah di lingkungan keluarga. Bagaimana kita bersosialisasi, bagaimana kita terlihat oleh orang luar, itu kita pertama adalah sosialisasi di lingkungan keluarga. Bagaimana pola perilaku dari ayah dan ibu, kemudian adik, itu juga mempengaruhi diri kita. Kemudian sosialisasi sekunder. Ini adalah lingkungan kerja, kemudian ada lingkungan bermain, kemudian ada sekolah juga. Kemudian yang ketiga adalah sosialisasi represif. Ini bentuk sosialisasi yang tujuannya mencegah perilaku menyimpang dengan memberi reward dan hukuman. Jadi misalkan anak mendapatkan juara, wah dia selama dapat juara, kita kasih reward, kita beri reward apa. Kemudian anak melakukan kesalahan, kemudian diberikan hukuman. Misalkan hukumannya menyapu halaman, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah sosialisasi partisipatoris. Jadi kita utamakan penanaman nilai dan norma pada objek sosialisasi. Jadi kita tanamkan bagaimana nilai dan norma pada dia supaya dia bisa berperilaku sesuai keinginan masyarakat. Kemudian ada sosialisasi langsung. Ini adalah tatap muka tanpa perantara atau alat komunikasi. Jadi kalau alat komunikasi nanti di sosialisasi tidak langsung ya. Untuk sosialisasi langsung, ini ada kita ngobrol, kita berbicara, berupaya untuk mendekatkan diri dengan orang lain. Istilahnya PDKT, seperti itu. SKSD, seperti itu. Jadi, bagaimana kita berbicara dengan orang lain secara langsung, atau bersosialisasi secara langsung. Kemudian yang selanjutnya adalah sosialisasi tidak langsung. Ini menggunakan media atau alat komunikasi. Misalkan kita menghubung, ini kaitannya dengan komunikasi juga bisa ya. Jadi kita komunikasi dengan orang, kita bersosialisasi, tapi dengan menggunakan media. Entah itu handphone, telegram, Instagram, aplikasi, ataupun alat bantu lainnya, itu termasuk dalam sosialisasi tidak langsung. Next.
kita masuk ke media sosialisasi. Ini ada yang bisa menebak apa saja? Jadi Bapak Ibu guru hebat, di sini ada 5 macam. Saya sebutkan ada media sosialisasi. Yang pertama adalah keluarga. Bisa dilihat di situ ada, kita lihat tahap-tahap perkembangan anak dari bayi, kemudian mulai menjadi balita, kemudian menjadi anak-anak dan belajar berjalan. Kemudian tahap-tahap selanjutnya. Nah, kita lewati di keluarga. Itu kita menjadi bagian dari keluarga. Kemudian media yang selanjutnya adalah kelompok bermain. Ini juga mempengaruhi kita dalam kehidupan sosialisasi. Bagaimana teman bersikap, bagaimana perilaku teman, itu juga akan mempengaruhi bagaimana kita bersosialisasi. Kemudian ada sekolah. Nah, ini lingkungan sekolah. Sayang sekali ya, baru musim pandemi, jadi karena semuanya serba daring, nanti untuk sekolah nanti berpindah ke media sosialisasi lainnya, yaitu media massa. Ini bisa masuk apa saja. Kemudian lingkungan kerja. Lingkungan kerja ini kita lihat teman sekitar, kita lihat atasan kita, kemudian kita bisa lihat bagaimana apa yang diperlakukan oleh atasan kita, kemudian apa yang dilakukan oleh orang sekitar di lingkungan kerja, itu juga mempengaruhi kepribadian kita dalam bersosialisasi. Yang terakhir, ini yang buat saya kalau seorang orang sosiologi bilangnya pasti mengikuti tren zaman sekarang ya. Jadi pandangan-pandangan sosiologi itu harus lebih peka ketika kita melihat lingkungan sekitar di zaman sekarang. Up to date seperti itu. Kalau media massa, sosialisasinya sekarang rata-rata lewat media massa. Perkenalan lewat Facebook, lewat Instagram, kemudian lewat Telegram bisa, membuat kelompok lewat WhatsApp group, atau sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi Meet menggunakan Google Team, menggunakan Zoom, menggunakan banyak sekali. Free conference juga ini juga termasuk salah satu bentuk sosialisasi kita. Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah faktor sosialisasi. Nah, faktor sosialisasi ini ada 4. Yang pertama adalah faktor biologis. Ini dari keturunan atau genetik. Sifat-sifat orang tua, sifat-sifat bagaimana ibu yang melahirkan kita ataupun ayah itu juga bisa mempengaruhi genetika kita, bagaimana kita bersosialisasi. Kemudian faktor prenatal. Nah, ini pembentukan kepribadian diperoleh melalui rangsangan ketika dalam kandungan. Tidak heran ya kalau dokter biasanya bilang, oh coba Bu, perutnya ketika ada orang hamil, dilus-lus, adiknya diajak ngobrol, kemudian ditanyain, Dek, lagi apa? Nah, itu termasuk juga bisa masuk faktor prenatal. Jadi jangan salah, itu juga mempengaruhi kepribadian kita. Kemudian yang ketiga adalah faktor kebudayaan. Pembentukan kebudayaan dipengaruhi oleh aspek budaya. Budaya ini tidak bisa diartikan salah seperti tarian atau budaya secara estetik ya, tapi kita lihat budaya bagaimana kebiasaan orang yang ada di sekitar kita. Itu juga menjadi pengaruh dalam kehidupan kita. Kemudian yang keempat ada faktor geografis. Geografis adalah tempat tinggal, tetangga, kemudian Pak RT atau Pak Lurah atau orang-orang di desa, kemudian teman Karang Taruna. Nah, itu mempengaruhi. Kemudian kelompok ini juga, misalkan ini maaf ya, ini tipe ya karena lingkungan kelompok sosial. Jadi misalkan Bapak Ibu ada yang membuat kelompok arisan, kemudian ada yang membuat squad macam-macam kalau anak muda zaman sekarang. Misalkan squad apa, squad belajar juga bisa, atau misalkan kelompok ini termasuk juga kelompok, kita membuat kelompok pelatihan ini, diklat ini dari Gumun juga termasuk salah satu bagaimana kita kepribadian itu dipengaruhi oleh kelompok. Kemudian yang keempat ada pengalaman, yang terakhir, oh maaf, ini DEF ya, F faktor pengalaman. Jadi
Terbentuk kepribadian berdasarkan pengalaman hidup yang dialami. Kita tidak tahu kehidupan seseorang seperti apa, bagaimana masa lalunya, bagaimana dia kehidupan sehari-hari, itu juga akan mengaruhi apa yang dialami, seperti itu. Pengalaman mempengaruhi kepribadian, seperti itu. Lanjut, kita masuk ke evaluasi ya, Bapak Ibu. Evaluasi yang pertama. Jadi gambar di bawah ini manakah yang termasuk sosialisasi tahap meniru, play stage, kira-kira apa ya? Tadi kalau play stage itu misalkan ini jawabannya. Tadi ya, yang anak menggunakan brush makeup tadi. Kemudian yang kedua, proses sosialisasi dialami seseorang atau kelompok untuk belajar mengenali dan menghayati pola perilaku merupakan pengertian dari marginalisasi tidak mungkin. Misalkan jawabannya sosialisasi. Misalkan benar sosialisasi, nanti di skor atas itu skornya akan bertambah. Misalkan ini sosialisasi benar, skor bertambah jadi 40. Kemudian yang ketiga, gambar di bawah ini manakah yang termasuk sosialisasi primer? Misalkan gambar ketiga dari sebelah kiri. Oh salah, berarti skornya tidak bertambah. Kemudian yang keempat, tahap mencapai proses pendewasaan. Ini misalkan jawabannya play stage. Play stage, nanti kalau misalkan salah berarti skornya tidak bertambah. Oh ya, salah. Skornya tidak bertambah. Yang terakhir, pembentukan kepribadian. Ini faktor tempat tinggal adalah misalkan geografis. Kalau benar berarti bertambah. Ya, skor bertambah. Jadi itu adalah salah satu contoh evaluasi. Di sini dikatakan terima kasih sudah mengerjakan soal evaluasi. Silakan jika ingin mengulang evaluasi, silakan klik tombol evaluasi, kemudian klik tombol reset score. Kita coba ya. Evaluasi, kita reset skornya. Reset skor, jadi 0 lagi. Kita coba jawaban benar. Misalkan ini nomor 1, nomor 2 dari kiri jawabannya. Ya, benar, tambah 20. Ini sosialisasi. Benar, tambah 20 lagi. Kemudian sosialisasi primer tadi adalah ke keluarga. Ini misalkan ini. Ya, benar. Kemudian pendewasaan tahap akhir, generalized other. Benar, skornya 80. Yang terakhir adalah tempat tinggal tadi geografis. Benar, nilainya 100. Jadi bisa dicoba evaluasi. Tadi kalau misalkan salah bisa menggunakan reset score jika ingin diulang lagi dan tidak puas dengan hasil akhirnya. Baik, Bapak Ibu guru hebat Nusantara. Sekarang yang terakhir adalah developer. Nah, ini adalah developernya. Jadi saya atas nama Mutiara Kusuma dan Pramusita, unit kerja Man 2 Surakarta, bidang maba sosiologi, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Untuk sesi selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator Bu Uma. Monggo Bu Uma. Baik, terima kasih Bu Mutiara, sangat menarik sekali ya materinya. Bahkan saya sendiri tidak tahu kalau sosiologi itu benar-benar mulai dari kepribadian seseorang itu masing-masing ya. Iya. Baik, untuk sesi selanjutnya mungkin adalah sesi tanya jawab. Silahkan bagi Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara, jika mau ada yang ditanyakan ke Bu Mutiara, boleh ditanyakan lewat room chat atau boleh langsung mengaktifkan mikrofonnya. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya. Mungkin sambil menunggu Bapak Ibu yang mau bertanya, saya boleh bertanya Bu Mutiara? Monggo, silakan. Bu, tadi kan pada tahap sosialisasi itu kan ada tahap persiapan, meniru, bertindak, sampai dia berada di lingkungan atau dia menerima norma dari masyarakat itu sendiri. Nah, apakah di setiap tahap itu ada jangka waktu umur nggak Bu kira-kira? Seumpama umur sekian sampai umur sekian dia masuk pada tahap persiapan, umur sekian pada tahap sekian dia masuk dalam sosialisasi di tahap meniru. Itu apakah ada jangka umurnya atau bagaimana Bu? Jadi gini ya Bu, sebentar saya buka lagi materinya. Untuk
tahapan sosialisasi sebenarnya tidak ada umur secara spesifik ya. Jadi dari umur sekian sampai sekian. Tapi rata-rata itu bisa dilihat misalkan tadi tahap persiapan. Tahap persiapan itu adalah dari bayi. Dari bayi bagaimana dia mengenali tubuh. Nah, itu biasanya dari umur balita sampai balita. Itu anak-anak balita, biasanya kan dia mulai mengenal anggota tubuh dari bayi kemudian sampai balita. Kepala, mana tangan, raise your hand, kemudian di mana hidung, mata dan seterusnya. Nah, itu termasuk dalam tahap tadi persiapan seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tahap bagaimana seorang anak ini dia mulai meniru. Nah, ini mulai meniru ya. Mulai meniru ini tadi saya jelaskan, ini kan anak-anak biasanya. Ini juga tidak spesifik, jadi setiap anak kan perkembangannya berbeda-beda seperti itu. Jadi misalkan ada anak yang dia karena dia lingkungan sosialnya ini itu memberikan dampak yang sangat besar, jadi perkembangannya dia juga bisa semakin cepat dalam bersosialisasi. Misalkan dia umur 6 tahun sudah bisa meniru bagaimana ibunya berdandan, kemudian dia melihat kakaknya bernyanyi menggunakan aplikasi-aplikasi itu kan sekarang banyak sekali anak-anak dibekalin HP ya itu untuk meniru bagaimana melihat orang-orang sekitar. Nah itu juga tergantung. Jadi tergantung lingkungannya juga bagaimana. Juga ya Bu. Iya benar. Jadi tidak ada tidak ada ukuran umur spesifik. Cuman hanya saja untuk tahap penerimaan norma. Jadi bisa dibilang seperti ini. Tahap persiapan itu adalah bayi balita, kemudian tahap meniru ini adalah anak-anak, tahap siap tindak adalah remaja, dan yang tahap terakhir ini adalah tahap dewasa. Seperti itu biasanya penggambarannya. Oh iya. Ada satu lagi mungkin ya Bu dari Bu Fatma. Izin bertanya Bu, kalau saya lihat tampilan SAC-nya pada materi kolom penjelasannya itu bisa di-scroll ke bawah. Nah, bisa dijelaskan Bu Mutiara mungkin caranya bagaimana? Oh iya, Bu? Ini ya, scroll ini ya. Iya. Iya, jadi begini Bu. Tadi Bu siapa? Bu Fatma. Bu Fatma, terima kasih atas pertanyaannya. Bu Fatma, ini kebetulan sekali saya dulu pernah belajar sedikit tentang SAC. Jadi saya semua aset yang di SAC saya ini, saya rata-rata cari-cari gambar. Tapi kemudian saya otak-atik sendiri. Jadi saya buat tombol-tombolnya, kemudian saya buat screen-nya ini. Kenapa bisa di-scroll? Karena ini ada screen-nya. Itu saya cari dan saya kalau screen-nya ini bikin di PowerPoint. Untuk tombol-tombolnya juga begitu. Tombol-tombolnya ini dari gambar, kemudian saya bikin di tabel seperti itu, kemudian saya tumpuk gambar, saya tumpuk warna, saya tumpuk dan sebagainya, itu di PowerPoint semuanya. Jadi saya membuat aset ini semuanya di PowerPoint, kemudian nanti ketika sudah jadi asetnya, kan itu tumpuk-tumpuk gambarnya, itu tinggal klik kanan, nanti di copy dulu, kemudian di klik kanan kita kopinya sebagai picture, gambar, kemudian setelah itu nanti baru setelah bentuk gambar, kita klik kanan lagi, kemudian save as picture. Seperti itu. Nanti keluar jadi tampilan gambar sendiri, jadi aset. Seperti itu. Ini screen-nya juga seperti itu. Ini kebetulan saya dulu pernah pelatihan, bukan pelatihan sih, jadi belajar SAC sedikit seperti itu. Kemudian membuat aset-asetnya sendiri. Mungkin seperti itu bisa membantu jawabannya. Iya, mungkin begitu Bu Fatma, mungkin sudah dijelaskan. Jadi Bu Mutiara ini sudah mengambil start dari kami yang baru belajar ya mungkin. Begitu. Belajar sedikit. Ya, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Tadi sedikit menanggapi ya dari Bu yang dipanggil kakak tadi. Itu sebenarnya kalau saya pribadi sih tidak apa-apa sih sebenarnya. Maksudnya kalau misalnya di luar dari pembelajaran di kelas nih, ketika itu masih sopan,
kakak guru ya, bukan kakak aja. Kakak guru misalkan itu masih sopan dan anaknya juga istilahnya memanggil itu bukan hanya untuk apa ya, lelucon atau seperti apa, dan tidak dilakukan di kelas, mungkin tidak apa-apa sih kalau saya pribadi. Tapi ya setiap guru beda-beda. Iya, mungkin bagi guru yang ingin dianggap sebagai guru mungkin kan tidak seperti itu. Iya, itu kurang pas gitu ya porsinya. Iya. Iya. Begitu Bu Reski, mungkin Bu Reski sudah menanggapi, terima kasih Bu. Mungkin jawabannya juga sudah memuaskan gitu ya Bu Nika. Bu Terima kasih. Mutiara. Baik, mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang mau menanyakan tentang materi sosialisasi hari ini yang begitu menarik sekali ya, bahkan SAC-nya menarik, bisa ditarik-tarik ke sana ke sini gitu ya Bu. Ini bikinnya juga seminggu lebih nggak selesai. Lama banget. Tapi hasilnya juga sesuai dengan apa yang dikerjakan Bu Mutiara kok. Insya Allah. Soalnya ini harus itu juga Bu, harus misalkan jadi gambar mentah itu harus di magic word juga. Jadi latar belakangnya dihilangin semua, dirubah jadi bentuk PNG dan sebagainya. Masya Allah, aduh susah. Kalau saya karena masih belajar, jadi susah. Kalau yang lainnya mungkin yang sudah expert atau ahli mungkin mudah kali ya. Enggak apa-apa Bu Mutiara lebih expert daripada kita yang baru sekali untuk belajar tentang SAC itu sendiri begitu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi dari Bapak Ibu guru yang masih ada di room ini? Ini mungkin ada tanggapan dari Bu Fatma yang tanya tentang tampilan SAC tadi ya. Oh iya. Yeah. Terima kasih Bu untuk kotak penjelasan yang bisa di-scroll ke bawah, itu mungkin masih kurang paham gimana cara bikinnya. Oh, itu gimana ya jelasinnya? Jadi itu pakai kotak. Aduh, saya kalau nggak pegang itu juga susah. Itu pakai kotak. Jadi kotak kebetulan kan dulu di ada yang share kotak kotak scroll itu. Sebenarnya kalau SAC itu misalkan kita bikin kotak biasa ya, kotak biasa di SAC, kemudian kita paste tulisan di situ dan kotaknya dipersempit, itu sebenarnya di scroll bisa sepertinya. Karena screen-nya ini kan hanya untuk istilahnya pemanis saja. Tapi untuk scroll-nya, nah ini menariknya SAC itu bisa 3D juga sebenarnya. Gambar bisa dibikin 3 dimensi, kemudian di scroll karena dipersempit range tempat range tempat kotak tulisannya. Jadi misalkan kotaknya dipersempit, tidak kita sesuaikan. Kalau kita bikin tulisan kan pasti kita sesuaikan kotaknya ya kan, dengan tulisan dan dengan dengan tulisan ya, dengan fontnya itu dan juga dengan kotaknya tempatnya adanya. Nah itu saya persempit, itu misalnya kalau misalkan dipersempit kemudian tulisan dipaste di situ dengan text box, mungkin itu sepertinya bisa di scroll. Jadi layarnya itu sepertinya tidak terlalu berpengaruh untuk bisa membuat scroll seperti itu. Jadi membuat scroll sepertinya karena itu misalkan ibu persempit ruangnya dia tulisan, jadi tidak terlihat semuanya. Kemudian nanti ketika di preview itu sepertinya di scroll sudah bisa. Mungkin bisa diperlihatkan Bu SAC-nya biar audiens lebih paham lagi gitu Bu. Oh ya, bentar. Waduh, ini ke jadi misalkan, maaf ya, ini saya ulang lagi. Jadi untuk materinya, nah ini kan dari kotak ini, kotak yang dari ujung kiri dan ujung kanan, itu kan tidak mungkin memenuhi semua tulisan. Nah, jadi ini saya misalkan membuat teks, kemudian kotaknya ini tidak
tidak harus sama persis dengan panjangnya tulisan ini, kemudian dipersempit lagi, jadi cuman saya buat kotak segini yang cuman muat untuk tahap 1 dan tahap 2, tapi sebenarnya masih ada tulisan-tulisan yang lainnya, itu bisa di scroll. Jadi misalkan di gimana ya sih? Buat kotak, kemudian dipaste tulisannya, kemudian setelah itu nanti di itu saja di apa Preview. namanya? Di preview, ya, di preview. Nanti tinggal di scroll ke bawah aja tulisannya sampai ke bawah enggak. Jadi kotaknya itu tidak disesuaikan dengan font ataupun besarnya tulisannya. Iya, mungkin kotaknya suka-suka tapi teksnya Ya. sesuai kita yang panjang itu tadi ya, Bu. Nah, Setelah itu di Bu Uma preview baru nanti lebih muncul seperti itu. berbahasa Ya, Indonesia Bu. Ya. lebih Ya. mudah menyampaikan ya, Bu ya. Saya terlalu banyak. Enggak, sama Itu saja, Bu. menyampaikannya. Ya, ini Bu Fatma sudah paham, Bu. Alhamdulillah, iya Bu paham. Biasanya kita Oh, ya, memang maaf, sesuaikan dengan Fatma. tulisan kita, ya. Mungkin kan kita biasanya kalau membuat SAC itu kan kalau sama kotak tulisannya banyak, kotaknya kan juga besar. Nah, Besar, mungkin ya. kalau ingin tulisannya itu bisa ke bawah ke atas, mungkin kotaknya diperkecil tapi tulisannya tetap banyak. Mungkin seperti Tetap itu ya, sama. Bu. Ya, fontnya tetap Ya. sama, tulisannya tetap banyak. Dan nanti tinggal di Ya. preview, dilihat bisa di scroll atau tidak. Ya. Begitu, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ditanyakan lagi? Tahu mungkin sudah tidak ada ya, Bu? Cantik Terima Bu, kasih, SAC-nya Bu Fatma. mantap, Bu Fatma. SAT-nya saja Bu, ini masih belajar. Semoga nanti teman-teman yang lainnya, karena ini insya Allah saya bisa share, nanti teman-teman yang lainnya bisa membuat SAT lebih mantul lagi. Ya, lebih terinspirasi dari SAC-nya Bu Mutiara tadi, Amin, gitu amin. ya Bu. Lebih bagus pastinya. Iya. Saya rasa sudah tidak ada yang ditanyakan lagi ya Bu. Mungkin monggo Bu Mutiara untuk menyimpulkan tentang materi hari ini. Baik, untuk materi hari ini sosialisasi tidak akan bisa kita selesaikan, di obrolan kita selesaikan hanya 1-2 jam ya, karena obrolan yang sangat panjang sekali. Kemudian sosialisasi juga sangat berpengaruh di kehidupan kita dari awal kelahiran kita sampai nanti akhir hayat kita. Apapun itu lingkungan, apapun itu teman, ataupun media untuk kita bersosialisasi, patutnya kita sebagai makhluk sosial, kita wajib bersosial dengan masyarakat, dan kita mematuhi nilai norma di masyarakat agar diterima di masyarakat. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Bu Nikma. Maaf Bu Mutiara, sangat menarik sekali ya materi tentang sosiologi ini, dan SAC-nya tentu juga sangat menarik juga. Terima kasih. Ya, mungkin untuk sesi ini saya cukupkan dulu. Saya kembalikan lagi ke host. Monggo Bu Nikma. Terima kasih Bu Uma, Bu Tiara. Presentasi yang sangat hebat hari ini, tentang medianya juga bagus, kemudian materinya juga menarik sekali karena berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena kita mulai dari lahir sampai sekarang akan terus bersosialisasi dengan siapapun dan kapanpun. Tadi dijelaskan Bu Mutiara bahwa kita sebagai makhluk sosial yang akan terus berhubungan dengan manusia yang lain dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu materi yang sangat bagus sekali, sangat bermanfaat bagi kita, menginspirasi kehidupan kita untuk hari ini dan ke depan menjadi lebih baik. Alhamdulillah, presentasi video conference pada pagi hari ini bisa berjalan lancar. Saya mewakili dari host, saya Nikmatul Makrifah, dan kru kita hari ini, Bu Mutiara sebagai presenter dan Bu Umah sebagai moderator. Apabila dalam pelaksanaan video conference pagi hari ini ada kurang
kurangnya kami semua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih kami sampaikan sekali lagi kepada Bapak Wahono, Bapak Roni Nova, dan semua Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir pada video conference pagi ini. Terima kasih, saya akhiri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-Ibu semuanya, Bapak Ibu Guru.